Jumpa kembali teman-temanku semua bersama saya yang masih rada bindeng ini ya. Tapi alhamdulillah sudah mulai mendingan ya. Cuma flu-nya saja yang masih butuh waktu mungkin ya. Nah, jadi untuk kali ini kita lihat semakin ke depan untuk pengguna, pencinta, bahkan mungkin calon pengguna ya, yang mulai melirik untuk penggunaan SMPS pada power amplifier semakin banyak ya, semakin banyak sekali orang-orang yang mulai tertarik dengan SMPS. Nah, oleh karena itu timbul banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar tentang perihal SMPS ataupun kelas D. Dan ini saya kira penting sekali ya. Jadi kan saya infokan pada sesi ini yang mungkin sedang berpikir untuk membeli sebuah SMPS, teman-teman ya. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin pertama kali membeli SMPS dan mengalami pengalaman yang kurang nyaman ya. Banyak sekali saya jumpai pada kolom komentar atau postingan di Facebook atau di komentar-komentar YouTube saya yang membeli SMPS kemudian mungkin dicoba sebentar sudah meledak. Nah, jadi mungkin ini bisa dikatakan sebuah konten video mengulang ya. Jadi sebenarnya dulunya saya sudah sering menyampaikan ini ya teman-teman, bahwasanya harus pintar-pintar memilih untuk membeli SMPS ya, sehingga teman-teman tidak rugi ya, atau meminimalisir kerugian. Nah, seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman semua bahwasanya SMPS yang ada di pasar itu bermacam-macam bentuk, model, dan spesifikasinya, bahkan dari kemampuannya ya. Banyak sekali macam-macamnya. Karena memang untuk Indonesia sendiri SMPS itu belum ada pabrikan yang membranding mengeluarkan produk SMPS untuk sound system, itu belum ada. Yang pertama itu teman-teman. Jadi di Indonesia itu belum ada pabrik pabrik yang khusus mungkin menjual SMPS seperti pabrikan trafo ya, tidak ada. Yang ada di Indonesia itu semua SMPS yang beredar di toko online itu merupakan hasil rakitan dari orang-orang atau teman-teman kita ya, yang pastinya sudah paham ya, sehingga mereka menjual SMPS ya. Nah, oleh karena itu, jadi antara satu produk SMPS dengan produk yang lain, satu toko dengan toko yang lain itu pasti berbeda. Itu perlu dicatat ya. Karena hal ini nanti akan memberikan sebuah asumsi, atau bisa jadi nanti kalau ada kekecewaan dalam membeli SMPS itu akan menyamaratakan tentang sebuah SMPS itu sendiri. Seumpamanya teman-teman mungkin membeli produk SMPS dari si A, dari toko ini, kemudian mengalami pengalaman yang kurang nyaman. Diuji sekali, sebentar aja sudah meledak atau rusak. Nah, otomatis teman-teman berpikir, waduh ternyata SMPS itu begini, tidak awet dan sebagainya. Jadi hal semacam itu saya kira itu keliru ya, keliru teman-teman ya. Karena banyak juga di pasar itu produk SMPS itu yang memiliki kualitas yang baik dari segi daya, dari performa dan keawetan ya teman-teman. Untuk saya sendiri SMPS itu saya memang tidak menjual online. Saya hanya merakitkan atau menjual kepada teman-teman yang sudah kenal saya. Loh ya, baik ya teman-teman dekat ataupun teman-teman yang ada di jauh, mereka yang sudah kenal saya dan percaya ke saya buatkan seperti itu ya. Nah, jadi kali ini kita akan memberikan sebuah informasi
tips dan triknya teman-teman untuk membeli SMPS yang baik pastinya ya, sehingga teman-teman tidak salah pilih. Yang pertama, teman-teman itu harus menyesuaikan kebutuhan SMPS yang dibutuhkan ya. Jadi kalau seumpama teman-teman sudah memiliki sebuah power, itu sudah bisa dipertimbangkan sebelumnya, kira-kira model seperti apa yang akan saya beli, seperti itu harusnya. Untuk power yang menggunakan atau yang digunakan pada speaker kelas berat seperti untuk 18 in, 15 in, teman-teman bisa menggunakan SMPS yang topologinya full brick PFC atau full brick regulasi, yaitu yang pertama. Jadi kalau seumpamanya teman-teman memiliki power yang sudah besar, tapi teman-teman membeli SMPS-nya yang kecil, ya itu sudah salah spesifikasinya sudah salah ya. Sebaiknya teman-teman konsultasikan dulu kepada si perakit atau si penyedia SMPS-nya, kira-kira SMPS yang dibutuhkan seperti apa. Jadi silakan teman-teman, dan tidak perlu ragu bertanya di kolom chatting kalau di toko online atau mungkin via inbox ya. Jadi nanti bisa diarahkan. Terus yang kedua, kalau memang teman-teman itu mungkin merakit pada seseorang, teman-teman harus meminta itunya teman-teman ya, meminta progres dari SMPS yang sudah dirakit. Dari daya, pertama dari pengujian ukur daya, kemudian dari sistem kerja proteksinya itu harus divideokan, minta di videonya ya, seperti itu. Jadi bisa dipastikan, sehingga bisa dipastikan bahwa SMPS yang teman-teman beli itu betul-betul sudah diyakini bahwa sudah bagus ya. Nanti setelah ini akan saya berikan contoh seperti apa SMPS yang cukup baik untuk dimiliki, seperti itu ya. Terus yang selanjutnya, seumpamanya teman-teman mau membeli SMPS itu, mungkin alangkah baiknya mencari produk itu di daerah terdekat teman-teman ya. Syukur-syukur mungkin tetangganya, atau mungkin tetangga kampung, atau tetangga desa, atau tetangga kecamatan, atau tetangga kabupaten. Jadi intinya pesanlah atau bila SMS itu sama orang yang terdekat, dan pilihlah orang-orang yang memiliki reputasi yang baik ya. Harus memiliki reputasi yang baik dari segi pelayanan konsumen, atau mungkin dari segi pelayanan purna jual ya. Jadi yang namanya pelayanan purna jual itu teman-teman, seandainya ada kerusakan nanti umpamanya enak tuh untuk perbaikannya, pelayanan untuk perbaikannya tuh enak gitu loh ya, seperti itu. Karena banyak sekali yang masuk ke saya itu orang-orang nyervis power, nyervis SMPS, karena mereka katanya saat diperbaiki sudah beberapa kali rusak, tidak pernah normal, kemudian kadang-kadang mau diserviskan tidak dijawab, nggak dibalas, artinya tidak dilayani. Itu hindari yang seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian kalau di toko online teman-teman banyak sekali ya. Jadi mungkin kalau memang teman-teman itu tidak paham atau tidak tahu ya, silakan teman-teman tanya-tanyalah di forum-forum diskusi Facebook ya. Di teman-teman Facebook tanya di sana, mungkin di grup-grup SMPS ya, tanya kira-kira siapa yang mungkin baik dalam penyediaan SMPS itu, dari segi hasil kualitas SMPS-nya, ataupun dari tipikal orang perakitnya itu gimana kan gitu ya. Nah, di depan saya ini sebuah SMPS ya. Ya ini mungkin sebagai sampel saja bahwa SMPS itu harus memiliki kualitas yang layak untuk digunakan ya. Dari segi daya outputnya, kemudian dari segi keamanan atau fitur keamanannya, itu harus bisa dibuktikan ya. Kalau nggak bisa dibuktikan ya gimana?
deg-degan kan, saat menggunakannya tuh was-was, selalu was-was. SMPS yang baik itu yang pertama harus memenuhi kriteria dari daya. Untuk SMPS seperti ini misalnya, ini adalah full brick PFG ya. Jadi ini SMPS full brick di mana juga ada rangkaian PFG-nya. Rangkaian PFG ini fungsinya untuk mengkoreksi tegangan biar stabil teman-teman. Jadi seandainya listrik teman-teman itu naik turun 220, ada yang 210, kadang 200, kadang 180. Dengan menggunakan yang sudah PFG, outputnya dari SMPS ini itu dia tetap stabil teman-teman ya. Umpamanya minta targetnya 90 volt, mau listriknya naik atau turun, outputnya itu tidak akan terpengaruh, tetap di 90 volt. Itu apa namanya, kelebihan dari yang sudah PFG. Kalau yang belum PFG, tanda-tandanya PFG itu ada ininya teman-teman ya. Jadi ada lilitan induktor seperti ini, itu ciri-cirinya yang PFG. Kalau yang non PFG itu nggak ada, mungkin hanya dari sini aja, sampai sini aja, sininya nggak ada sudah. Seperti itu ya. Kalau yang non PFG, full brick non PFG itu dia dipengaruhi oleh tegangan listrik PLN-nya. Kalau listrik PLN-nya turun, maka outputnya pun juga turun. Kalau listrik PLN-nya naik, maka outputnya pun juga naik. Itu loh ya. Jadi saran saya, mau powernya itu dipakai untuk yang power ringan, ya enggak ada salahnya kok. Menggunakan SMPS yang PFG itu enggak ada salahnya. Malahan saya kira bagus ya. Jadi sekali lagi untuk kebutuhan power itu jangan tawar-menawar masalah SMPS. Karena SMPS itu tetap lebih murah dari trafo teman-teman. Nah. Oke. Nah ini mungkin langsung saja kita akan coba ciri-ciri sebuah SMPS yang baik. Mungkin teman-teman nanti kalau memang mau order ke siapa umpamanya yang bukan, saya membuat video ini sekali lagi bukan agar teman-teman itu membeli ke saya, tidak seperti itu maksudnya. Cuma minimal teman-teman punya pengalaman atau wawasan ya, atau pengetahuan tentang sebuah SMPS itu seperti apa. Ini SMPS full brick PFG, outputnya 90 volt ya teman-teman. Yang pertama, daya sebuah SMPS itu tetap harus itu teman-teman, kalau listriknya bagus maka SMP-nya pun juga bagus ya. Dari daya SMPS itu tetap dipengaruhi oleh kemampuan listrik yang digunakan. Bentar. Nah jadi langsung saja kita akan coba salah satu SMPS yang menurut saya sudah cukup bagus untuk digunakan pada power amplifier. Dimana SMPS ini pertama dia memiliki daya maksimalnya tuh 5000 watt. Maksimal itu dipengaruhi oleh listrik teman-teman ya. Listrik yang bagus maka SMPS ini menghasilkan output sekitar 5000 watt. Nah, kemudian untuk mengujinya kita bisa ukur dengan menggunakan load daya. Jadi load itu memberikan beban pada SMPS ini sehingga bisa diketahui seberapa besar daya yang dihasilkan. Nah, di sini sudah saya buat bebannya di 8 ohm ya. 8 ohm sudah terhubung ke SMPS-nya. Jadi kita akan coba, di sini sudah saya buatkan bentar. Ini ampere meter untuk mengukur arusnya. Seperti itu ya. Nah, SMPS yang baik itu yang pertama, saat di load itu dia senyap suaranya, nggak ada suara aneh-aneh, nggak ada suara menderik, nggak ada suara ngesos dan sebagainya. Bahkan pada listrik penerangan atau lampu penerangan mungkin itu dia tidak akan ada getaran cahaya, nggak ada getaran pada cahaya pada penerangan lampu, tidak ada. Itu ciri yang pertama. Jadi kita coba nyalakan saja. Nah, seperti ini. Nah, dia outputnya sudah keluar. Ini outputnya 90 volt teman-teman.
Di beban 8 ohm menggunakan listrik saya, yang listrik saya ini kurang bagus ya, karena jaringannya sudah agak jauh dari gardu. Jadi drop listriknya tuh banyak. Kalau diukur cuma sayanya sih di sini saya untuk mengukur listriknya itu sebentar teman-teman ya. Mungkin bisa di sini. Bentar. Nah, di sini sudah kita ukur pada listriknya. Ini terukur 212 volt AC. Kita coba pada ampere. Kita lihat berapa ampere di beban 8 ohm. Terus dengarkan mungkin suara dari SMP saat kita load. 21 ampere. Ini listrik dari 212 volt, dia terjun ke 137. Nah, ini menandakan bahwa begitu buruknya kualitas listrik di rumah saya. Seandainya listriknya normal teman-teman, ini ampernya akan tinggi, sekitar mungkin 28 atau 30 ampere, atau mungkin 27 sampai 30 ampere lah ya, kalau lebih seperti itu. Karena drop listriknya ini pun sampai berapa, 100 berapa barusan ini, 133. Nah, itu dia. Dan kita tidak mendengar adanya suara yang aneh-aneh, suara ngesas atau suara benderik dan sebagainya. Ini salah satu tanda-tanda SMP yang baik. Kemudian kita turunkan ke beban yang lebih berat lagi teman-teman. Kita di sini di 4 ohm ya. Kalau di 4 ohm ini tidak tahu terjunnya berapa nanti itu. Ya. Bisa kita lihat, dengarkan suara SMS-nya saat kita load, dan kita lihat listrik dari 211 terjun ke berapa dan ampernya menghasilkan berapa. 1, 2, 3. 29 ampere listriknya terjun ke 105. Parah sekali teman-teman. Dan suhu pendingin ini dia sudah mulai hangat. Nah, dan kita tidak mendengar suara-suara aneh, suara ngesas atau suara menderik. Jadi ini mungkin bisa jadikan acuan teman-teman kalau membeli sebuah SMS, mungkin bisa minta video pengujian yang seperti ini ya. Nah, itu dari segi daya. Jadi sekali lagi SMS ini pada penggunaan listrik yang baik, daya maksimalnya itu 5000 watt teman-teman. Nah, cuma karena kita menggunakan listrik yang di rumah saya yang kurang bagus, maka hasilnya pun juga tidak begitu bagus. Nah, kemudian selanjutnya hal yang harus dipastikan bahwa SMS yang akan kita beli itu harus memiliki fitur keamanan. Fitur keamanan itu adalah OCP pada SMS. Jadi pada SMS itu ada fitur OCP namanya teman-teman, Over Current Protector ya. Jadi OCP itu fungsinya dia akan dia akan mendeteksi adanya sebuah beban yang berat yang disebabkan oleh output dari SMS ini, mungkin yang dibebankan ke power amplifiernya itu dia mengalami short ya. Jadi kalau amplifier mengalami short circuit, MOSFET-nya jebol atau transistor finalnya jebol, otomatis tegangan PSU-nya itu nanti dia akan short teman-teman. Nah, jika output ini short yang dihubungkan ke power amplifiernya, harusnya fitur OCP itu akan memerintah SMS itu untuk shutdown atau protect. Karena kalau tidak begitu, maka yang pastinya power SMS itu akan mengalami kerusakan yang fatal. Biasanya MOSFET akan terbakar habis teman-teman. Nah, itu yang pertama. Jadi sistem OCP pada SMS itu bisa diuji dengan 2 cara. Yang pertama seperti ini, SMS-nya sudah menyala. Kemudian saat power digunakan digeber, tiba-tiba powernya mati atau rusak,
dan transistor final atau MOSFET-nya itu rusak, otomatis tegangan outputnya tuh pada powernya tuh akan di-shortkan, akan tersambung dengan akan tersambung oleh MOSFET atau transistor yang rusak tadi. Nah, hal itu harusnya akan memicu protek, ya. Semisal ini sudah ada tegangannya, teman-teman, ya. Sebenarnya sudah dibuatkan seperti ini. Nah, di sini kita akan uji, kita shortkan SMPS, ya. Saat SMPS sudah menyala. 1, 2, 3. Itu dia. Jadi SMPS ini sudah protek. Dan kita matikan seperti ini. Ya, kita matikan. Kita lepas. Memang agak lama, teman-teman, ya. Karena ini masih menghabiskan sisa tegangan pada elko primer, makanya dia masih agak lama. Harusnya SMPS yang baik itu, ya, setelah kita shortkan atau terjadi kerusakan pada power yang menyebabkan tegangan outputnya itu short, setelah kita lepas dan nyalakan kembali, harusnya SMPS-nya itu dia tidak, harusnya dia akan nyala kembali, nyala normal. Seperti ini misalnya. Setelah kita shortkan tadi, kita coba nyalakan lagi. Nah, dia menyala kembali dengan output tegangan yang tetap stabil di 90 volt. Jadi seandainya kita load lagi, teman-teman, kita load daya kembali, dia akan bekerja normal. Tetap di 4 ohm. 1, 2, 3. Nah, seperti itu, teman-teman. Pastinya suhu MOSFET di sini sudah mulai panas, ya. Dan itu normal karena jika dalam penggunaannya SMPS ini wajib menggunakan kipas, teman-teman. Saya tidak menggunakan kipas di sini karena soalnya agak berisik, ya. Itu adalah uji OCP yang pertama. Kita matikan. Kemudian uji OCP yang kedua itu ini yang paling ekstrim dan paling berbahaya, teman-teman. Rata-rata SMPS itu pada sesi pengujian seperti ini rata-rata ambruk. Nah, jadi output SMPS-nya itu kita akan shortkan, teman-teman, ya. Jadi antara positif dan negatif kita jepit seperti ini, seolah-olah ini mensimulasikan power amplifier yang kita gunakan itu dalam kondisi rusak atau short final atau short MOSFET. Ya, dalam kondisi seperti itu, harusnya SMPS yang bagus itu dia tidak akan rusak. Rata-rata SMPS banyak sekali kita jumpai SMPS yang bekerja dalam situasi seperti ini, outputnya terhubung dengan powernya itu sendiri sudah rusak. Dan saat dinyalakan rata-rata SMPS itu ambruk. Di sini sekali lagi fungsi OCP itu harusnya bisa mengamankan keselamatan dari SMPS itu sendiri. Di sini kita lihat VR OCP-nya tetap dia di 29 ampere saat kita load di 4 ohm. Jadi kita tidak merubah ini, teman-teman. Ya. Tidak merubah sensitivitas dari trimboardnya, karena bisa jadi untuk membuktikan seakan-akan SMPS itu baik, saat kita uji coba seperti ini trimboardnya kita sensitifkan, otomatis ya normal saja. Tetapi hal itu nanti setelah kita coba pada power, dia akan selalu protek pada SMPS-nya. Jadi saat di beban setting VR ini di beban terberatnya, ini semeternya itu ini, teman-teman, ya. Saya ulangi di sini. Di sini kita coba load lagi, teman-teman, ya. Kita load lagi saja untuk membuktikan bahwa SMPS ini dia di load di 4 ohm dia tidak protek, teman-teman. Menandakan SMPS ini bekerja di beban yang cukup berat atau di beban terberatnya. Nah, kita nyalakan lagi.
Nah, DC, kita coba load lagi. Jadi VROCP-nya ini seperti ini. Nah, kita nyalakan. Apakah harusnya ini dia tidak protek, teman-teman. 30 ampere 19 volt. Nah, jadi trim portnya tetap. Nah, sekarang kita matikan. Kita lakukan langsung uji OCP yang kedua. Nah, caranya seperti ini, teman-teman ya. Sebentar. Kita kita buang dulu. Nah, seperti ini. Kaget saya. Nah, langsung kita shortkan antara positif dan negatif. Nah, positif dan negatif kita shortkan. Seolah-olah power yang digunakan itu rusak, teman-teman. Ya, rusak. SMS yang baik itu maka dia akan protect ya. Kita nyalakan. Nah, dia protect. Dalam kondisi seperti ini kalau kita sentuh pada heatsink ini, dia panas, teman-teman. Nih, kita cabut ya. Jadi ini panas, teman-teman. Makanya saya selalu menyarankan kalau teman-teman memiliki power dalam satu box yang sudah dirakit ya, yang sudah dirakit, kemudian saat dinyalakan SMP-nya itu tiba-tiba protek seperti ini, teman-teman jangan dipaksa ya, jangan dipaksa. Karena apa? Itu SMP-nya sudah dalam kondisi yang overheat, teman-teman. Ini panas ya. Jadi beda Jadi beda antara uji OCP saat SMP sudah nyala seperti yang di awal itu, dengan uji UCP yang kita shortkan duluan, kemudian kita nyalakan SMP-nya itu beda. Pengaruhnya ke SMP itu beda, teman-teman. Ya, pengaruhnya beda. Lebih berat uji UCP yang seperti ini. Kalau SMP sudah nyala, kita shortkan, itu biasa, teman-teman. Semua SMP bisa. Semua SMP bisa. Dia bisa protek, bisa. Tetapi kalau uji seperti ini, outputnya kita shortkan duluan dan SMS-nya kita nyalakan. Nah, ini di sini SMP, kualitas SMP itu dipertaruhkan, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengalami kondisi seperti ini, SMP-nya saat dinyalakan powernya tiba-tiba dia protek, teman-teman jangan diulangi main sekakel ceklak, jangan. Sebaiknya langsung dicek powernya, teman-teman. Karena saat itu mengalami protek seperti ini tadi itu, yang namanya MOSFET ini langsung panas, teman-teman, seketika panas. Nah, oleh karena itu saya akan coba uji, teman-teman ya. Di sini kita akan uji apakah MOSFET ini dalam kondisi yang masih bagus atau tidak. Sebentar ya. Masih bagus. Masih bagus. Nah, jadi SMS ini masih bagus, teman-teman. Harusnya seperti itu. Jadi seandainya bisa protek, tetapi kebanyakan ya setelah dinyalakan malahan SMP-nya langsung rusak. Ya. Itu menandakan mungkin SMP-nya kurang bagus. Nah, ini kita coba nyalakan. Kita lepas dulu jumpernya seperti ini. Harusnya SMP yang bagus itu dia akan nyala kembali normal. Nah, seperti itu ya. Biasanya kalau yang kurang bagus maka saat dinyalakan dia langsung waduh sudah meledak ini yang namanya MOSFET ini. Langsung rusak. Kita coba nyalakan. 1 2 3. Mudah-mudahan ini normal. Dia nyala normal, teman-teman. Jadi saya kira ini merupakan sebuah gambaran saja
sehingga teman-teman bisa memiliki pemahaman atau pengetahuan tentang sebuah SMS itu yang bagus, yang seperti apa. Nah, seandainya kita load lagi, kita load daya kembali, ini normal teman-teman ya, tidak rusak. Mana itu sudah? Nah ini dia ya. Wih, langsung redup teman-teman. Listrik saya langsung redup karena dari 214 dia terjun ke 103 volt AC. Jadi kesimpulannya, SMS yang bagus itu memiliki kriteria tertentu. Seandainya teman-teman mungkin memesan atau mengorder kepada seseorang, silakan minta data pengujiannya. Itu harus teman-teman ya. Mintalah data pengujiannya. Dan carilah orang-orang yang memang komunikasinya tuh nyaman ya. Biar teman-teman tidak ribet, karena SMS itu tidak banyak orang yang tahu, dan di sekitar kita tukang-tukang servis itu banyak yang tidak paham tentang SMS. Jadi mau tidak mau kita untuk memperbaikinya mungkin kedepannya harus ya pilih-pilih orang. Nah, harusnya si perakit itu mau bertanggung jawab memberikan pelayanan servis. Harusnya seperti itu. Jadi konsumen itu tidak boleh dibikin sulit. Pengguna itu tidak harus dilayani dengan baik. Sehingga citra dari SMPS Rakitan Indonesia itu bagus teman-teman. Karena SMP itu memang betul-betul bagus sebenarnya. Cuma karena ya mungkin sekarang kualitas SMP masih kurang, rata-rata kurang bagus, jadi menghasilkan asumsi pandangan yang mungkin kurang bagus di para pengguna. Jadi saya kira itu saja. Jadi SMS ini sudah layak ya, kan kita kirim ke pemiliknya. Aduh. Mudah-mudahan ini informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Salam kelas D Indonesia, salam SMPS. Kita akan berjumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa.